Kembali bersama kami di CNN Indonesia Connected, isu mahalnya tiket pesawat di tanah air kian menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sejumlah maskapai beralasan naiknya harga tiket pesawat karena naiknya harga bahan bakar aftur. Harga tiket pesawat Indonesia yang mahal akhir-akhir ini semakin dikeluhkan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahkan mengatakan harga tiket pesawat di Indonesia saat ini paling mahal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Dalam penerapan harga tiket pesawat, pemerintah sebenarnya sudah mengatur melalui mekanisme pasar. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 telah mengatur tata cara dan formulasi perhitungan tarif batas atas bagi penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Namun biaya operasional yang tinggi dinilai menjadi biang kerok tiket pesawat yang meroket. Kementerian Perhubungan pun buka suara soal meroketnya harga tiket pesawat. Pemerintah akhirnya membentuk Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Dikutip dari detik.com, juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Ihrawati mengatakan penanganan soal tarif penerbangan harus dibahas lintas sektoral antara kementerian dan lembaga terkait karena komponen harga meliputi berbagai aspek di luar ranah Kementerian Perhubungan. Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional ini selanjutnya akan melakukan evaluasi dan kajian terhadap aspek pembentukan tiket pesawat mulai dari komponen harga hingga penataan rute. Keluh kesah harga tiket pesawat domestik yang mahal sudah berulang kali disuarakan oleh masyarakat. Apa penyebab harga tiket pesawat rute domestik begitu mahal dan bagaimana menghasilkan formula harga tiket pesawat yang tentunya lebih efisien? Kami akan bahas bersama Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat siang Pak Alvin. Selamat siang, Tiffany. Baik, Pak Alvin, setuju dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang juga mengatakan ini tiket pesawat domestik Indonesia lebih mahal dibandingkan negara ASEAN lainnya. Dari pengamatan Anda, apa yang membuat harga tiket domestik kita itu lebih mahal sih sebenarnya Pak Alvin? Ya, saya kira kita perlu mengurai ya, harga yang dibayar oleh penumpang itu bukan hanya harga tiket. Harga yang dibayar oleh penumpang itu selain harga tiket, ada PPN 11% dan juga ada PJP 2U atau Passenger Service Charge, yaitu retribusi bandara yang cukup besar. Contoh saja untuk Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, per kali berangkat penumpang domestik itu sudah kena 170.000. Nah, kalau kita keluarkan unsur-unsur pajak, unsur PJP 2U dari harga tiket dan murni yang dibayar hanya kepada maskapai penerbangan saja, saya tidak yakin harga tiket di Indonesia itu semahal yang dilihat oleh Pak Luhut. Mungkin Pak Luhut melihat harga akhirnya, tapi bukan yang dipungut oleh maskapai penerbangan. Demikian, Tiffany. Oke, artinya sebenarnya komponen yang membuat kenapa harga tiketnya lebih mahal, Anda melihat adalah biaya atau harga di luar tiket itu sendiri. Bahkan potongan untuk akhir untuk maskapai pun kecil begitu Pak Alvin? Baik, Pak Alvin? Ya, maaf tadi nge-lag ini di sini internetnya kurang bagus. Silakan. Artinya begini Pak Alvin, komponen yang membuat mahal itu adalah biaya di luar harga tiket sehingga maskapai pun pada akhirnya mendapatkan biaya yang kecil dibandingkan misalkan dari yang awal itu tadi. Baik, Pak Alvin apa masih bisa mendengar suara saya Pak Alvin? Masih, maaf ini internetnya betul-betul tersendat-sendat. Tapi intinya begini, harga tiket kita ini mahal karena ada komponen-komponen pajak dan biaya bandara yang cukup besar di sana. Dan yang tidak diketahui oleh publik selain PJP 2U itu juga maskapai-maskapai penerbangan ini membayar cukup mahal kepada pengelola bandara. Misalnya sewa counter check-in, sewa kantor. Bahkan untuk listrik saja, maskapai penerbangan tidak bisa beli langsung dari PLN, harus beli dari pengelola bandara yang tarifnya jauh di atas PLN. Kemudian untuk kendaraan operasional di bandara,
yang biasanya bus dan sebagainya untuk ngangkut penumpang, itu BBM-nya juga harus beli dari pengelola bandara dengan tarif jauh di atas Pertamina. Nah, ini hal-hal seperti ini yang membuat biaya operasi maskapai penerbangan juga menjadi tinggi. Jadi memang perlu diurai apa saja komponen biaya yang membuat harga tiket kita ini terasa mahal oleh konsumen. Walaupun di sisi lain maskapai penerbangan juga meradang, mereka juga merugi, kan aneh ini. Maskapainya merugi, masyarakat merasa mahal. Nah, ternyata di tengah-tengah ini ada inefisiensi. Saran saya adalah hapuskan monopoli pengelolaan bandara oleh BUMN. Kan aneh, swasta boleh membangun bandara seperti Bandara Doho di Kediri. Itu 100% dibangun oleh swasta, tapi tidak boleh mengelola bandaranya, harus AP1 atau AP2. Nah, ini yang saya kira Menteri Perhubungan perlu membuka kesempatan kepada swasta untuk mengelola bandara. Jangan hanya pada BUMN, karena secara regulasi swasta diperbolehkan mengelola bandara, tapi Menteri Perhubungan yang tidak mau mengeluarkan izin badan usaha bandar udaranya. Demikian, Tiffany. Oke, selain izin usaha bandar udara tadi atau terminal gitu ya, Pak Alvin, memungkinkan tidak kalau Anda lihat dari komponen-komponen biaya yang akhirnya memberatkan dan juga membuat harga tiket sekarang mahal, khususnya domestik ini, untuk ditekan sebenarnya? Ya, untuk menekan biaya ini, ya pertama tadi ya, pajak-pajak ini disederhanakan lagi. Jangan lupa dalam harga tiket dikenakan pajak pertambahan nilai PPN 11%. Tapi untuk penerbangan internasional itu tidak ada PPN 11%. Pembelian aftur oleh airlines untuk penerbangan domestik afturnya kena PPN 11%, tapi untuk penerbangan internasional tidak kena PPN 11%. Nah, hal-hal seperti ini kalau PPN 11% ini dihapus dari harga tiket, otomatis harga tiket turun langsung minimal 11%. Kemudian pemerintah juga sedang meneliti ini bagaimana untuk impor komponen dan suku cadang pesawat, perizinannya disederhanakan dan juga pajak-pajaknya ini juga dihapus atau dikurangi sebagaimana berlaku juga di negara-negara lain. Demikian, Tiffany. Oke, terkait dengan metode pembanding seperti yang di-mention oleh Menko Marves, bahwa tiket pesawat domestik di Indonesia kalau kita compare atau kita bandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN, ini hitungannya paling tinggi gitu, salah satu yang mahal gitu. Nah, ini bisa apple to apple nggak kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, Pak Alvin? Nggak usah ke Brasil deh, yang di kawasan ASEAN aja gitu. Ya, saya sebenarnya agak kurang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut ya. Karena dari pengamatan saya dan juga teman-teman yang sering bepergian ke Eropa, ke Afrika, bahkan ke Amerika Latin dan sebagainya, harga tiket di mereka ini juga tidak murah amat, tergantung. Jadi harga tiket penerbangan ini fluktuatif, yang dinamakan dynamic pricing. Kemudian juga harga tiket yang seperti apa, yang full service atau yang LCC. Jangan-jangan yang dilihat Pak Luhut adalah yang LCC. Di mana itu hanya harga tiket saja, nanti kemudian kalau bawa bagasi bayar lagi, pilih kursi bayar lagi dan sebagainya. Saya agak meragukan kecermatan data yang digunakan oleh Pak Luhut, dan harga tiket ini juga tergantung kapan harga high season, low season dan sebagainya. Bahkan untuk hari yang sama, rute yang sama, terbang pagi, siang, malam, ini harga tiketnya juga bisa berbeda-beda. Jadi kita harus benar-benar akurat menggunakan referensi yang tepat sebelum kita menilai diri kita sedemikian buruknya. Demikian. Oke, ketika kita masyarakat dihadapkan pada layar gitu ya dengan angka atau nominal terkait dengan harga tiket pesawat yang notabene ya cukup mahal atau cukup tinggi,
Pertanyaan dari masyarakat akan menjadi begini Pak Alvin, apakah dengan harga segini kami juga mendapatkan pelayanan yang sepadan gitu ya? Nah, Anda melihat itu tidak? Artinya dengan harga yang ditawarkan yang mahal ini, kualitas pelayanan terkait dengan penerbangan, maskapai, bandara dan lain sebagainya itu juga sepadan lah dengan harga tiket pesawatnya. Ya, kembali lagi mahal atau murah itu relatif ya. Kalau kita punya kepentingan, kita mampu, ya itu menjadi tidak mahal. Tapi kalau kita tidak punya kepentingan dan tidak mampu, jadi mahal kan. Jadi kembali lagi tergantung kepentingan dan daya beli. Saya menilai di Indonesia yang memberatkan ini adalah daya belinya. Sebab saya melihat apa yang dilakukan oleh maskapai-maskapai penerbangan, mereka sejak pandemi tahun 2020, itu mereka sudah melakukan efisiensi yang luar biasa, bahwa mereka hari ini masih bisa survive itu karena mereka sangat efisien. Kalau ini disuruh menekan lagi, saya tidak tahu juga di mana mereka bisa menekan untuk sisi internal mereka, tapi untuk aspek eksternal seperti pajak, kemudian retribusi bandara dan lain-lain itu kan di luar kewenangan maskapai penerbangan. Jadi kalau kita ingin harga tiket kita ini lebih rendah lagi, kita melihatnya harus sebagai suatu ekosistem, bukan hanya maskapai penerbangan saja. Bandaranya bagaimana, perpajakannya bagaimana, afturnya bagaimana, rantai pasok komponennya bagaimana. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk insight ya Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan di CNN Indonesia Connected hari ini. Selamat siang.